Jadi yang membuat kita tidak bahagia apa? Masa lalu yang sudah berlalu itu tapi belum diterima, benar nggak? Ya Allah, seandainya dahulu, begitu. Seandainya dahulu suami saya bukan ini. Padahal udah nikah 30 tahun, ya. 50 tahun. Ya Allah, seandainya dahulu jadian sama yang pertama, gitu. Jadi masih berandai-andai dengan sesuatu yang tidak bisa lagi kita perbaiki. Maka kuncinya apa? Berdamai dengan masa lalu. Walaupun jujur Pak, ibu itu bahasanya dia paling mudah memaafkan. Tapi bukan berarti dia bisa melupakan. Betul nggak? Jadi kalaupun dia sudah maafin Bapak terhadap kesalahan, sudah itu. Tapi nanti kalau kita beda pendapat dikit, itu diomongin lagi tuh. Betul nggak? Jadi wanita adalah ras paling kuat ingatannya di muka bumi. Khusus untuk kesalahan bapak-bapak. Ya. Tapi kalau kebaikan kita kadang-kadang lupa ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ya. Jadi inilah problem kita yang pertama, sederhana ayah bunda. Hari ini saya tidak akan bicara yang berat-berat. Bagaimana kita nerimo, udah berdamai dengan masa lalu, siap? Jangan berharap muda lagi, udah nggak bisa, betul? Udah lewat masanya, setuju? Setuju. Nerimo bahwa kita semakin dekat kepada, coba lihat di sampingnya. Mana yang duluan kira-kira ya? Ada nggak nih jamaah sini nih, jamaah Ma'rifatullah yang sekian tahun yang lalu sudah nggak ada? Setahun yang lalu nggak ada nggak? Ada. Ini kayaknya bulan depan ada yang nggak ada juga nih kayaknya ya. Ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah kalau tiap minggu sudah kajian Ma'rifatullah, makin kenal sama Allah, makin siap berjumpa dengan Allah. Cinta Allah nggak? Kalau bunda cinta dengan seseorang, pengen ketemu nggak? Pengen ketemu nggak? Kok ragu gitu jawabnya? Bunda lagi mikir, ini arahnya kemana ya? Kok perasaan saya nggak enak gitu ya? Oke. Jadi kalau kita memang cinta ya dengan sesuatu, pasti kita ingin dekat dengannya, betul nggak? Berarti kalau cinta sama Allah, pengen dekat sama Allah, pengen ketemu sama Allah, pengen nggak mendengarkan kata-kata salamun qaulan min rabbir rahim. Ketika Allah mengucapkan salam, selamat datang ya, dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Indah nggak itu hidup kita itu? Pengen ketemu Allah? Pengen? Oke. Kalau ibu-ibu tuh sederhana, pengen ketemu Allah. Sholat aja yang standar aja cukup. Puasa standar cukup. Yang dinaikin adalah ketaatan sama suami. Betul nggak? Ya. Betul ya Pak? Kadang ibu-ibu itu sholatnya rajin, puasanya rajin, betul? Suara tinggi ke suami juga rajin. Nah, ini masalah ini. Ya. Nah, kita bapak-bapak ini agak berat ini. Ya, sholat sudah rajin, puasa sudah rajin. Ya. Nah, nanti akan ditanya istrinya diapain? Diajarin agama apa enggak? Gitu. Sudah ya Allah, sudah diajak jalan ke masjid, tapi maunya masjidnya di mall, gitu. Ya, jadi lamanya tawaf-tawafnya di masjid, betul? Di mall, gitu. Muter-muter di mall itu ya. Nah, baru sholat. Ya. Dan itu semua akan ditanya nanti sama Allah. Tapi mudah-mudahan kita semua ya siap untuk mendapatkan jawaban Allah, pertanyaan dari Allah ya, melalui malaikatnya. Dan kemudian acceptance, terima, dan kemudian temukan alasan kenapa kita harus menerima takdir ini. Dan kemudian ada energi positif
yang akan bisa meniadakan ketakutan, ada yang bisa meniadakan kekhawatiran, yang bisa mengurangi ketakutan, berlebihan, kecemasan. Apa itu? Energi yang namanya cinta. Apa? Cinta. Ibu misalkan sangat cinta sama anaknya. Tiba-tiba anak perempuan remaja jam 11 malam, 12 malam belum pulang. Biasanya sebelum maghrib sudah pulang. Hujan gerimis, tiba-tiba ditunggu sampai jam 1. Hujannya makin deras dan ibu tidak tahu anaknya posisi di mana. Gelisah nggak? Sangat gelisah nggak? Itu kalau dapat informasi anaknya terjebak di tempat ini, tak bisa pulang, ibu berani jemput gak itu? Kenapa? Cinta. Energi cinta mengalahkan ketakutan. Jadi kalau masih takut mati berarti ya cinta kita sama Allah yang masih belum dalam. Makanya perlu kajian ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka harusnya orang yang paling bahagia itu siapa? Siapa orang paling bahagia? Orang yang paling dekat sama Allah. Orang yang paling dekat sama Allah adalah orang yang yakin kepada Allah. Orang yang yakin kepada Allah adalah orang yang beriman. Berarti kita beriman nggak? Maka harusnya bahagia nggak? Bahagia. Dan kita bahagia kalau Allah berikan kita nikmat. Tapi pertanyaannya, kalau kita diberikan musibah gimana? Sabar. Bapak Ibu lebih berat menerima ujian kenikmatan apa ujian cobaan musibah? Mana yang lebih berat ujiannya? Tiba-tiba ada yang ngantarin ke rumah segepok uang 10 juta, atau ada yang datang ke rumah ngambil uang 10 juta. Yang mana yang berat tuh? Yang ngantarin 10 juta atau yang dimaling 10 juta? Dimaling 10 juta, betul nggak? Tapi pertanyaan saya, ketika peristiwa mana yang menyebut Allah lebih cepat? Ketika terima uang 10 juta atau tiba-tiba dimaling 10 juta? Ya Allah, uangnya mana? Betul nggak? Kalau diantar 10 juta, alhamdulillah, gitu aja. Maka pertanyaannya begini, ketika ada musibah bagi kita, berarti menurut Allah itu baik apa enggak? Bisa jadi musibah itu adalah nikmat, karena dia semakin membuat kita dekat dengan Allah, semakin bisa membuat kita mudah bangun tengah malam, semakin membuat kita berdoa dengan mudah mengalir air mata, semakin membuat hati ini mudah bergetar menyebut nama Allah. Musibah itu bisa menjadi nikmat, tapi nikmat bisa jadi musibah. Allah kasih nikmat yang banyak bisa jadi musibah, karena semakin banyak nikmat, semakin kita sibuk dengan nikmat itu, semakin lupa kita sama Allah. Itulah mengapa dikatakan sungguh menakjubkan menjadi orang yang beriman itu. Kenapa menakjubkan? Karena ketika seorang beriman itu, dia diberikan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan ketika dia diberikan ujian, dia bersabar dan itu baik baginya. Itu hanya dipahami, hanya dirasakan, hanya dialami oleh orang yang mana? Beriman. Jadi kalau orang beriman dapat nikmat, baik nggak baginya? Baik. Dia bisa apa? Bersyukur. Tapi kalau dapat ujian, cobaan, musibah, baik nggak? Baik. Karena dengan begitu dia bersabar. Maka ya Bunda, hidup kita itu sederhana, ya.
Sederhana ketika kita mau nerimo, dan kemudian setelah kita nerimanya karena apa? Karena kita tahu setiap jamuan-jamuan takdir yang Allah berikan itu adalah tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Tidak ada yang buruk bagi Allah. Semuanya baik. Yang buruk itu adalah persepsi kita. Baik semua sama Allah. Saya merasakan Bapak Ibu. Saya dulu ya setelah SMA nilainya bagus. Kemudian pengen masuk kedokteran. Ngelamar 2 kampus kedokteran. Alhamdulillah gagal. Ya, habis itu ngelamar pengen masuk angkatan. Ya, kepolisian, angkatan udara. Alhamdulillah gagal. Ya. Apakah buruk? Enggak. Akhirnya hari ini saya tidak masuk kepolisian, saya tidak masuk tentara, saya tidak jadi dokter. Alhamdulillah, dengan segala takdir Allah, hari ini saya mengajar guru, mengajar dokter, mengajar polisi, mengajar tentara. Baik nggak bagi Allah? Baik. Saya baru sadar kalau jadi tentara, nggak kuat bodi saya. Ya, rontok semua. Gitu. Jadi tidak ada yang buruk bagi Allah kecuali persepsi kita. Betul nggak? Ya. Maka hari ini kuncinya terima aja. Kalau Bapak Ibu bisa melalui hidup ini hingga usia sekarang, usia berapa ini? 50 ada? Oh 60. Wajah masih 30 kayaknya ya. Ya. Kalau bisa melewati kehidupan sampai sekarang, maka yakinlah sampai selesai akan bisa dijalani. Betul nggak? Maka sekarang caranya apa? Kurangi mengeluh. Siap? Nikmati proses, jangan banyak protes. Sepakat? Oke.